Nah, biasanya besar kecil tulisan akan mempengaruhi daya konsentrasi seseorang. Semakin kecil tulisannya, semakin tinggi konsentrasinya. Begitupun juga sebaliknya, semakin besar tulisannya, semakin rendah konsentrasinya. Berkaitan dengan seorang akuntan, konsentrasi yang tinggi ini juga penting untuk dimiliki oleh seorang akuntan. Dengan memiliki konsentrasi yang tinggi, membuat mereka tetap terorganisir dan tidak mudah bagi seorang akuntan untuk melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya yang paling penting, kemampuan kejujuran atau potensi kejujuran dari seorang akuntan. Nah, sebenarnya kembali lagi di 1000 sharing ringan di hari Rabu bersama saya Dila. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas tentang profesi yang mostly pekerjaannya ada hubungannya dengan hitung-menghitung. Ayo, bisa nebak nggak apa? Matematika? Salah. Fisika? Apalagi? Jadi, kali ini ada yang minta tolong kepada kita untuk analisa tulisan tangan kandidat yang dengan posisi akuntan. Ayo, tadi siapa yang nebaknya benar? Nah, seorang akuntan ini adalah profesi yang penting di sebuah perusahaan untuk keberhasilan dan stabilitas finansial suatu perusahaan. Dengan keterampilan seorang akuntan dan pengetahuannya, mereka membantu dan memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan dengan integritas dan akurasi. Nah, kebayang ya, menjadi seorang akuntan itu memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi, apa aja nih yang harus Anda perhatikan ketika Anda sedang merekrut seorang akuntan? Nah, yuk kita kenalan dulu dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang akuntan supaya Anda lebih kebayang traits atau tanda-tanda apa aja yang harus kita cari dari seorang akuntan. Nah, dalam pengelolaan keuangan, seorang akuntan harus siap sedia untuk memeriksa laporan keuangan untuk memastikan ketepatannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Mereka juga harus menganalisis catatan keuangan dan memastikan lagi semua transaksi berjalan dengan efisien dan legal. Nah, selain itu, akuntan juga memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan dana di perusahaan, supaya dananya jadi terkontrol. Jadi, mereka akan merencanakan prediksi pendapatan dan belanja di waktu yang akan mendatang. Nah, pada bagian ini, mereka menganalisis nih biaya dan pendapatan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan strategis. Last but not least, akuntan juga harus patuh untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan dan memastikan juga bahwa dokumen dan laporan keuangan disimpan dengan aman. Secara keseluruhan, tugas dan tanggung jawab seorang akuntan bisa banyak banget, tergantung dengan ukuran dan jenis organisasi tempat mereka bekerja. Tapi, di pusat semua tugas ini adalah tanggung jawab mereka untuk memastikan akurasi, integritas, kepatuhan dalam semua aspek keuangan perusahaan. Nah, dari tugas dan tanggung jawab akuntan tadi, untuk mengelola, mengoptimalkan, dan menjaga keuangan perusahaan, akuntan ini harus memiliki kemampuan misalnya detail, memiliki fokus yang tinggi, kemampuan untuk berpikir dengan analitis, jujur, dan tentunya kemampuan organisasi atau perencanaan yang baik. Nah, supaya Anda tahu untuk kandidat yang sedang diajukan ini, apakah direkomendasikan atau tidak untuk menjadi seorang akuntan, yuk kita analisa bareng-bareng tulisan tangannya seperti apa. Hal pertama yang harus Anda miliki untuk seorang akuntan yaitu ketelitian atau memperhatikan hal-hal detail. Kebayang ya, seorang akuntan yang tanggung jawabnya memasukkan data dan menghitung angka untuk laporan keuangan ini, kalau tidak memiliki ketelitian yang baik nih, ini bisa jadi tantangan. Bisa-bisa banyak data yang kelewat dan yang paling fatalnya ya datanya itu bisa salah gitu. Nah, untuk melihat seorang itu apakah dia memperhatikan detail atau tidaknya, kita bisa lihat dari huruf I dan J-nya yang memiliki titik yang lengkap di atasnya. Dan juga biasanya juga memiliki tanda baca yang lengkap. Nah, sesuai dengan nama traits-nya, orang yang memiliki tulisan seperti ini biasanya adalah orang yang memperhatikan detail dan memahami pola-pola dari informasi yang mungkin tidak kelihatan atau disadari oleh orang lain. Orang seperti ini juga sangat hati-hati untuk merencanakan sesuatu secara sistematis dan terorganisir supaya tidak ada yang terlewat. Nah, yuk sekarang coba kita lihat dari tulisan kandidat ini, huruf I dan J-nya sudah lengkap menggunakan titik atau belum di atasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini titiknya, tanda bacanya lumayan lengkap ya. Jadi ini artinya kandidat ini orangnya adalah detail oriented atau memperhatikan hal-hal detail dan hal-hal kecil. Oke, kita next. Berikutnya adalah namanya daya konsentrasi yang tinggi, kemampuan fokus. Nah,
Biasanya, besar kecil tulisan akan mempengaruhi daya konsentrasi seseorang. Semakin kecil tulisannya, semakin tinggi konsentrasinya. Begitupun juga sebaliknya, semakin besar tulisannya, semakin rendah konsentrasinya, gampang terdistraksi. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki daya fokus yang tinggi ini, mereka tidak mudah untuk terdistraksi dari sekitarnya. Mereka ini benar-benar bisa mendedikasikan pikiran dan energi mereka pada satu tugas dalam satu waktu. Nah, karena hal ini juga, mereka jadinya bisa nih menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Berkaitan dengan seorang akuntan, konsentrasi yang tinggi ini juga penting untuk dimiliki oleh seorang akuntan. Dengan memiliki konsentrasi yang tinggi, membuat mereka tetap terorganisir dan tidak mudah bagi seorang akuntan untuk melakukan kesalahan atau mengabaikan detail-detail penting yang mungkin bisa berdampak negatif pada laporan dan analisa keuangan. Nah, kalau kita lihat ya dari tulisan yang ini, kandidat ini tulisannya ukurannya cukup ya, menengah, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi ini menggambarkan potensi konsentrasi yang sudah cukup baik. Selanjutnya, ada kemampuan berpikir analitis yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Untuk mengetahui apakah seorang itu memiliki kemampuan analitis, kita bisa lihat dari huruf M dan N-nya yang menyudut seperti ini. Jadi di bawahnya itu ada sudutnya. Nah, seorang analitis ini bisa bantu orang untuk memahami dan mengevaluasi informasi secara sistematis dan logis. Ketika menerima informasi, mereka tidak akan melihat dari permukaannya saja, tapi mereka akan melihat semua aspek dan pola dalam informasi. Juga, mereka akan fokus untuk mengumpulkan fakta dan data sebelum membuat kesimpulan. Nah, TRIS ini juga berkaitan untuk seorang akuntan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan dan dokumen keuangan seperti misalnya neraca, laporan laba rugi, atau arus kas untuk memberikan wawasan dan rekomendasi kepada manajemen. Nah, ini akan sangat membantu nih perusahaan dalam membuat keputusan tentang belanja, investasi, dan strategi keuangan lainnya. Sekarang kalau kita lihat dari tulisan tangan kandidat ini, huruf M dan N-nya tuh dominan banget sudut di atas dan bawahnya nih. Ini kelihatan banget orang ini kemampuan analitisnya tinggi banget. Jadi ini udah oke untuk analitisnya. Nah, selanjutnya yang paling penting, kemampuan kejujuran atau potensi kejujuran dari seorang akuntan. Nah, sebenarnya untuk melihat kejujuran seseorang ini tidak gampang. Tidak bisa dilihat hanya dari satu atau dua tanda. Misalnya tuh sekitar 80 tanda nih ada yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya itu namanya tuh ada traits namanya tuh integrity. Nah, tapi integrity itu ya itu lagi, nggak bisa cuma dilihat dari satu atau dua tanda, ada puluhan tanda yang harus kita pelajari. Nah, biasanya kalau untuk integrity ini dipelajarinya nanti di level master. Nah, kalau misalnya ikutan itu, kalau kita ada namanya di grafologiindonesia.com program master. Nah, di sini Anda akan diperkenalkan nih kepada 400 tanda lebih tanda-tanda grafologi yang untuk melihat lebih banyak lagi kepribadian seorang penulis dari tulisan tangannya. Jadi nanti kita gali bukan cuma positifnya, tapi kemungkinan negatifnya juga. Nah, bisa juga kalau misalnya tadi kita belum bisa melihat integrity-nya, kita bisa melihat dignity. Nah, kalau dignity kita lihat dari huruf D yang retrace yang kayak gini. Nanti kita lihat contohnya seperti ini. Nah, biasanya orang yang seperti ini dalam pekerjaannya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Dia juga menjunjung tinggi etika dan standar kerja. Selain itu, mereka adalah orang yang akan menunjukkan integritas dan menjaga privasi perusahaan supaya mereka membangun kepercayaan dalam perusahaan dan klien. Nah, kenapa kejujuran itu penting untuk seorang akuntan? Meskipun sebenarnya untuk semua profesi juga harus memiliki kejujuran ya. Seorang akuntan ya pastinya yang memiliki kejujuran akan berpengaruh terhadap semua transaksi keuangan yang dicatat dan dilaporkan dengan akurat tanpa memanipulasi atau menghilangkan informasi. Ini sangat penting nih untuk menjaga kepercayaan dari pemegang saham, investor, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan di perusahaan. Nah, kalau kita lihat nih dari tulisan tangan kandidat ini, kira-kira dia tipe orang jujur apa enggak ya? Kalau menurut Anda gimana nih? Kasih ini ya, komentar di kolom di bawah ya. Nah, terakhir, last but not least, ada kemampuan organisasi atau kemampuan perencanaan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, kepribadian ini biasanya mengorganize atau mengatur, bisa dilihat dari kombinasi tanda. Dari kombinasi tanda, tulisan yang marginnya rapi, jarak antar kata yang konsisten, baseline yang tidak bergelombang, dan juga tulisan yang tidak banyak coretannya. Nah, itu biasanya kemampuan perencanaannya bagus. Orang yang memiliki tulisan seperti ini memiliki kemampuan organisasi yang baik, bisa untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek dalam pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien, yang mana tentunya ini akan membantu dalam pekerjaannya, karena seorang akuntan kan mereka nanti akan cenderung butuh detail dan bisa memprioritaskan tugas berdasarkan urgensinya dan kepentingannya. Nah, seorang akuntan juga harus memiliki kemampuan organisasi atau perencanaan yang baik ini karena biasanya mereka harus bekerja dengan berbagai proyek dan tanggung jawab secara bersamaan. Kemampuan untuk mengatur tugas dan prioritas adalah hal yang tidak kalah pentingnya untuk melacak dan mempertahankan berbagai dokumen dan catatan untuk memastikan kepatuhan dengan berbagai peraturan dari standar akuntansi.
Jika dokumen tidak disimpan dengan baik dan diatur dengan baik, ini bisa menyebabkan kesalahan, keterlambatan, atau bahkan pelanggaran hukum. Nah, susah kan? Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tulisan tangan kandidat ini, kita lihat marginnya rapi, baseline-nya tidak bergelombang, jarak antar kata juga konsisten, juga tidak ada coretan, bentuk huruf-hurufnya reguler. Nah, ini menggambarkan kandidat yang bagus dalam kemampuan perencanaan, mengorganize. Ini sudah oke. Nah, berarti setelah kita analisa nih tadi tulisan tangan kandidat yang ini, gimana nih kalau menurut teman-teman, apakah kandidat ini akan kita rekomendasikan atau tidak untuk menjadi seorang akuntan? Kalau kita lihat lagi ya dari tulisan tangannya, berdasarkan kebutuhan untuk menjadi seorang akuntan kan yang butuh yang detail, konsentrasinya yang bagus, analitis, terorganize, mampu bikin perencanaan. Nah, semuanya itu sebenarnya ada muncul di tulisan kandidat ini. Jadi, kandidat ini akan kita rekomendasikan untuk menjadi seorang akuntan. Gitu. Seru ya menganalisa kepribadian seorang dari tulisan tangannya? Coba nih tulis di kolom komentar, kira-kira profesi apa lagi yang mau kita bahas untuk di video berikutnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang belajar grafologi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. See you di next video. Bye-bye!